Oke, masih semangat? Awal. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak perlu perkenalan ya, sudah kenal semuanya. Oke. Kali ini di sini di kegiatan LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa, ya saya dikasih tugas untuk memberikan materi, ya masuk saja tentang keorganisasian, ya tentang keorganisasian. Tapi sebelum itu kita masuk ke materi, ya. Dari keorganisasian, ya. Ada yang sudah tahu atau belum apa itu keorganisasian? Terus sama atau beda antara keorganisasian dan organisasi? Sama atau beda? Nah, kalau kamu sudah tahu beda, berarti kamu sudah tahu dong artinya organisasi dan keorganisasian. Nah, belum. Loh, tadi katanya sudah tahu beda. Ya. Oke, di sini masuk ke materi keorganisasian. Bisa fokus? Bisa fokus? Bisa. Masih bisa fokus? Yang belakang, hai. Hai. Hai, gini ya. Ya. Jangan bawa itu, ya. Jangan. Oke, kali ini kita materinya santai. Nanti ketika ada sesuatu yang mau ditanyakan saja. Yang mau ditulis saja. Silakan bawa kertas, bawa buku kan ya. Ya, saya pengen di materi ini kalian agak sedikit aktif, ya, biar ada getaran, ya. Oke, siap? Oke, langsung saja. Keorganisasian. Apa itu keorganisasian? Mungkin ada yang mau ngasih sesuatu tentang keorganisasian? Oke, contohnya saja dulu. Nah, bedakan antara organisasi dan keorganisasian, ya. Kita kasih tahu dulu ya. Di sini ada keorganisasian adalah suatu badan yang dimana di dalamnya terdiri dari beberapa orang yang mempunyai visi dan misi yang sama, ya. Suatu badan yang mana di dalamnya terdiri dari beberapa orang yang mempunyai visi dan misi yang sama, itu keorganisasian. Nah, bedanya apa antara keorganisasian dan organisasi? Ya, bedanya di sini. Ya, bedanya di sini. Kalau organisasi adalah sebuah wadah, sedangkan keorganisasian adalah seorang yang mengurus organisasi tersebut. Ya, bedanya itu. Organisasi itu wadahnya, keorganisasian itu adalah orangnya. Ya, bedanya di situ, dipahami. Jadi antara keorganisasian dan organisasi itu jelas berbeda, ya. Bedanya seperti itu. Sudah lagi dicatat ya? Oh iya. Oke, next ya. Ya. Oke, manfaat nih. Nih udah mau ditulis lagi nih. Bedanya itu. Ya, bedanya antara organisasi dan keorganisasian. Kamu berarti itu termasuk apa? Ya, pelakunya ya. Kamu berarti pelaku organisasi ya. Dan organisasi itu badannya. Contohnya apa kalau di sekolahan? OSIM atau OSIS. Oke, kita lebih familiar dengan
OSIS ya. Oke, OSIS dan OSIM itu sama sebenarnya ya. Cuma bedanya kalau OSIS itu sekolah, kalau M itu madrasah, itu sama lingkupnya. Cuman beda di penamaan. Sudah ini bedanya sudah tahu ya. Oke. Terus di sini ada lagi, nggak kelihatan ya. Manfaat dari organisasi ya. Manfaat berorganisasi. Itu yang pertama, lebih mudah adaptasi. Paham nggak maksudnya lebih mudah adaptasi? Hah? Oke. Paham ya? Nggak perlu saya jelaskan lebih. Atau perlu? Ya, kamu udah ngantuk ya? Iya. Sini yang ngantuk coba maju ke depan. Siapa yang ngantuk sini maju ke depan. Kita kasih hadiah nih langsung nih. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini untuk apa? Oh, kuis, ada kuis. Ya. Yang pertama, manfaat organisasi itu lebih mudah adaptasi. Jelas, ketika kamu ikut organisasi, yang pertama, kamu pasti mendapatkan yang namanya tempat baru, pengalaman baru. Ya, ketika kamu sudah pernah ikut itu, ya, kamu untuk berbaur dengan teman baru pun itu lebih mudah. Ya. Terus yang kedua, meningkatkan berbagai kemampuan diri. Di sini ada yang ikut kegiatan keorganisasian? OSIM contohnya? Cum OSIM. Loh, kamu nggak pede sekali. Cum OSIM. Oh, yang pede tuh, saya OSIM. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalian itu anak-anak terpilih, ya. Kalian itu anak-anak pilihan, enggak yang di depan, enggak yang di belakang. Itu kalian anak-anak yang terpilih, ya. Jadi harus semangat dong. Yang kedua, meningkatkan berbagai kemampuan diri. Yang awalnya kamu bisanya cuma itu toh. Ketika kamu ikut kegiatan atau kamu ikut organisasi atau kamu kalau di sekolah itu namanya apa? Ya intinya organisasi, ya. Pasti kamu mendapatkan ilmu baru apa enggak? Hal-hal baru. Contohnya seperti ini. Kamu mendapatkan ilmu baru. Ya. Apa yang kamu dapatkan dari beberapa materi yang sudah kamu dapat? Banyak. Yang penting enggak keluar masuk kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Ya. Ya. Berarti lapasan keluar kuping kiri. Iya. Ya sama aja bohong. Ya. Harusnya masuk kuping kanan, dicerna, lalu keluarkan lewat kita eksekusi seperti itu. Bukan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Ya. Iya, kamu seringnya kayak gitu. Dikasih materi apa, cuma mentok-tok, balik maning, orang bisa nyerna. Iya apa enggak? Nah, iya apa enggak? Iya apa betul? Nah, iya. Panas ya? Ya, mari kita dinginkan. Yang ketiga, belajar mengelola waktu. Ya, itu manfaatnya yang ketiga. Itu belajar mengelola waktu. Terus selanjutnya ada membangun kepercayaan diri. Itu yang keempat, manfaat dari ikut organisasi, membangun kepercayaan diri. Kelima, melatih menjadi pemimpin. Ya, melatih menjadi pemimpin, bukan pemimpi. Ya. Tadi sudah dapat materi leadership? Ya. Apa itu leadership? Apa yang kamu dapat dari materi tersebut? Ada yang pengen jadi pemimpin? Hah? Semua orang itu pemimpin, ya. Pemimpin atas dirinya sendiri. Nah, harusnya seperti itu, ya. Ini manfaat organisasi, ya. Oke, next.
Oke, ciri-ciri dari organisasi, ya, apa? Ada yang tahu? Ya, pasti memiliki anggota ya. Kalau tidak ada anggota ya bukan organisasi. Ya, memiliki anggota ya, atau sekelompok orang di dalamnya berjumlah 2 orang atau lebih untuk menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi sebelum kamu membuat organisasi ya, kamu harus punya dulu tujuannya apa sih kamu membuat itu. Ya, kayak geng-gengan juga itu harus punya tujuan. Itu termasuk organisasi atau bukan? Iya apa bukan? Loh, gengmu ada berapa? Oh, kamu nggak punya geng? Ya Allah, nggak punya teman. Ya, cari teman ya. Ya, biasanya kan ada geng flower, ya, geng oi-oi, ya, geng apa lagi? Ya, geng piknik, ya, piknik wacana, ya. Oke, itu ciri-cirinya. Yang pertama, memiliki anggota, ya. Terus yang kedua, memiliki tujuan. Ini tadi sudah saya sebutkan. Sebelum membentuk sebuah organisasi, kita harus punya tujuan terlebih dahulu. Saya doakan kamu semuanya nanti jadi seorang pemimpin yang berjiwa bijaksana. Amin ya. Terus bisa memimpin, terutama kamu bisa memimpin keluargamu sendiri. Ya. Kayak yang ketiga, saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi. Ya. Jelas, karena bagaimanapun setiap anggota yang ada di dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Ya. Kayak kita ada break lagi apa enggak? Enggak ada. Enggak ada? Oke, lanjut berarti ya. Adanya peraturan, ya. Tuh, poin selanjutnya. Ciri-ciri organisasi itu adanya peraturan. Kalau sekolahan nih, saya tanya nih, kalau sekolahan itu masuk organisasi atau bukan? Ya apa bukan? Nah, secara tidak langsung kamu kan sudah jadi pelaku organisasi. Tinggal nanti kita kerucutkan lagi, ya. Next ada pembagian tugas. Ya, itu ciri-ciri selanjutnya itu ada pembagian tugas. Selain ada ciri-cirinya, terus juga ada konsep organisasi yang baik dan ideal. Sebelum kita lanjut ke contoh organisasinya, ya. Konsep organisasi yang baik dan ideal itu yang pertama. Kembali lagi seperti tadi, organisasi harus mempunyai aturan, ya. Biasanya itu ada ADART. Ada yang tahu panjang ADART? Atau ada yang sudah pernah dengar? Apa? Itu ADART, Mas. Ya. ADART, ya. AD itu anggaran dasar. Ya. Dan ART itu anggaran rumah tangga. Ya. Jadi ADART itu harus punya. Selanjutnya, organisasi termanajemen untuk mencapai tujuan, maka dibutuhkan kerja sama tim. Tidak ada sifat egois, ya. Terus profesional. Nah, di sini untuk menjadi profesional itu sangat susah, ya. Contohnya saja, ketika kamu lagi belajar kerja kelompok, itu masuk organisasi atau bukan? Ya, organisasi kecil, ya. Belajar kelompok. Biasanya apa? Ada yang egois, ada yang tidak mau mengerjakan, cuma nyatok.
Nah, oke. Iya. Kalau kayak gitu, itu pasti adanya organisasinya tidak baik, ya. Tidak baik karena tidak sejalan. Makanya harus disamakan. Oke, berikutnya. Organisasi harus terkoordinasi dalam tugas, di mana pemimpin yang baik, yaitu pemimpin yang mengajarkan anggotanya sebelum memberikan perintah, itu pemimpin yang baik. Jadi pemimpin itu jangan suka camcung. Tahu camcung? Ada di sini, di sini ada perwakilan kelas ya. Ya, ada yang ketua kelas. Ya, kalau kamu jadi ketua kelas, jangan suka jadi pemimpin yang camcung. Tahu camcung? Ya, perintah tok. Ya, jangan suka yang perintah tok. Kalau jadi pemimpin yang baik seperti itu, ya, pemimpin yang baik itu pemimpin yang mengajarkan anggotanya sebelum memberikan jadi dikasih arahan dulu, jangan langsung ini nanti salah arahin. Ya itu nggak baik. Jadi pemimpin itu harus bisa mengayomi, ya seperti itu. Gak harus laki-laki, perempuan juga. Kalau jadi pemimpin harus seperti itu. Terutama nanti ketika kamu sudah dewasa, sudah jadi ibu rumah tangga, ya itu benar-benar jadi pemimpin kamu di rumah. Ya, harus benar-benar seperti ini. Walaupun yang mencari nafkah itu laki-laki, tapi ketika di rumah yang jadi pemimpin itu wanita atau perempuan. Ya, dua-duanya ya. Oke. Organisasi mempunyai tujuan dan sasaran utama untuk mencapai bersama-sama. Ya, artinya apa? Organisasi diciptakan tidak untuk kepentingan sendiri, tapi untuk kepentingan ya kayak gitu. Jadi jangan ada maksud terselubung atau ada udang di balik tepung. Ya, kalau batu atos. Ya. Oke, ini kita kasih contoh. Kita langsung menuju contohnya. OSIS, nggak usah jauh-jauh. Kita bahas OSIS saja yang ada di sekolahan, biar kamu tahu, ya, harus seperti apa OSIS itu berjalan, ya. Ya. Oke, yang pertama OSIS. Apa itu OSIS? Organisasi. Ya, betul. Oke, tahu penjabarannya dari masing-masing kata? O atau huruf? O, S, I, S. Oke, O, OSIS. Ya, adalah organisasi yang berada di tingkat sekolah, mulai dari SMP dan mau MTS, mau Alia, mau SMK. Itu adanya OSIS baru bisa mulai adanya OSIS dari mulai SMP. Kalau SD atau PAUD itu belum ada. Ya, tahu PAUD? Apa? Pendidikan anak usia? Ya, itu belum ada. Ya. Karena kalau OSIS masuk ke situ, itu anak-anaknya belum siap. Kenapa masuknya tingkat SMP atau MTS? Ya karena kalian itu adalah calon generasi, ya, mulai sudah bisa berpikir, ya, berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Kamu sudah bisa memilah-milah atau belum? Sudah ya, mana yang baik, mana yang enggak, mana yang cantik, mana yang enggak, mana yang ganteng, mana yang sudah tahu kan? Nah makanya OSIS itu mulai muncul ya di era atau di tingkatan SMP atau MTS, karena mereka harus mulai berpikir, ya, untuk mengembangkan diri. OSIS dikelola oleh murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS yang dibimbing oleh seorang
Next, anggota OSIS. Siapa sih anggota OSIS? Siapa anggota OSIS? Kan? Ya, siapa anggota OSIS? Oh. Anggota OSIS. Ya kalian ini semua anggota OSIS. Bedakan antara anggota sama pengurus. Nah, ya. Kita main beda-bedaan aja sekarang ya. Bedakan saja antara anggota dan kan ada anggota kelas, ada pengurus. Ada anggota OSIS, ada pengurus. Kamu termasuk apa? Ya. Seluruh siswa yang berada pada suatu sekolah atau tempat OSIS itu anggota OSIS. Ya, bakul-bakul sini ngarep gitu ya bukan. Ya. Next. Seluruh anggota OSIS berhak memilih calonnya untuk kemudian menjadi jadi ada urutannya, jadi anggota ke pengurus. Ya, kita main alur seperti itu. Next, itu anggota OSIS. Pengertian OSIS. Ya, pengertian OSIS nih. Di dalam SK Dirjen Dikdasmen nomor 226 garis miring C garis miring Kep garis miring 0 garis miring 1992 disebut bahwa organisasi kesiswaan di sekolah adalah OSIS, ya, seperti itu. Organisasi, apa itu organisasi tadi di depan? Wadah. Hah? Ya, saya perlu menjelaskan ya. Organisasi itu pengertiannya banyak. Ada menurut para ahli, ada menurut umum, ya. Organisasi, ya, betul, adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional, secara sistematis dan atau terkendali untuk mencapai tujuan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Jadi apapun yang ada kita manfaatkan, ya. Dulu. S yang pertama apa? Siswa. Siswa apa siswa? Ya saya gitu, ya. Kamu siswa bukan? Yes. Siswa adalah peserta didik pada satuan ya pendidikan dasar dan menengah. Terus ada I. Apa? Intra. Saya mau tanya nih, apa intra? Intra is in apa in? Di dalam. Ya. Hah? Apa? Intra itu bisa berarti terletak di dalam dan artinya berada di dalam dan di sekolah ya seperti itu intra ya. Terus S yang terakhir paham ya kalau sekolah artinya apa ya? Apa? Satuan ya itu OSIS ya. Kalau OSIS sama artinya cuman S-nya diganti ya madrasah. Oke, ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau kesiswaan, guru yang menjadi pembina. Apa ini? Apa ini? Struktur organisasi OSIS. Ya. Ingat ya, antara struktur pengurus dan struktur organisasi itu beda ya, beda. Ya. Nanti ada struktural untuk OSIS sendiri. Ya. Struktur organisasi OSIS.
OSIS memiliki struktur organisasi yang terbagi atas pembina dan pengurus OSIS. Nah, ini untuk struktur pembina OSIS itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu ada kepala sekolah. Yang kedua ada wakil kepala sekolah atau kesis. Yang ketiga ada guru yang menjadi anggota. Ya, seperti itu. Next, ya. Badan struktur OSIS. OSIS. Nah, OSIS atau OSIS, tak sebut OSIS saja. OSIS. Ketua OSISnya mana? Berikut Pak, berikut. Yang ikut wakilnya. Oh, ada wakilnya. Oke. Wakilnya. Nah, itu struktur OSIS. Kalau tadi struktur pembina OSIS. Yang pertama di sini, struktur OSIS ada kepala, wakil kepala sekolah, sekbid. Apa itu sekbid? Seksi bidang. Oke, saya mau tanya nih. Karena nggak ada ketua OSISnya, ya wakil ketua OSIS, ya. Oke. OSIS kan? Ya, OSIS. Wakil ketua OSIS ya. Nah, ya, wakil ketua OSIS nih. Saya tanya, hafal nggak kamu sama anggotamu? Hafal? Di bagian strukturalnya juga. Di bagian strukturalnya juga apa? Enggak. Sekretaris. Coba sekretaris satu mana? Nah, sekretaris nih. Nanti ada tugas-tugasnya nih. Antara ketua OSIS itu tugasnya apa sih? Wakil ketua OSIS itu tugasnya apa sih? Sekretaris tugasnya apa sih? Bendahara tugasnya apa sih? Sekbid itu tugasnya apa sih? Ya, seperti itu. Sekretaris harusnya paham dong, ya, sekretaris. Harusnya paham ketua, sekretaris, wakil, nama-namanya atau seksi bidangnya itu ada berapa. Berapa? Seksi bidang. Nah, 10 kan ini contoh saya. Loh, seksi bidangnya nggak apa. Nah, itu kan tugasnya sekretaris harusnya, ya. Kamu sekretaris? Oh, bukan. Oke, nanti kita bahas ya di belakang untuk tugas-tugasnya. Jadi untuk strukturalnya kurang lebih seperti ini: ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau kesiswaan, pembina OSIS, ketua OSIS, ya. Seperti itu. Ada wakil ketua OSIS. Terus ke bawah ada seksi bidang, ya. Harusnya karena ini saya bikinnya cepat-cepat, harusnya nggak semuanya garisnya seperti ini. Nanti untuk mungkin next atau ada yang mau ditanyakan tentang garis-garis itu bisa tanya ke saya. Kalau garis seperti itu, garisnya sebenarnya nggak cuma satu garis, ya. Ada berapa garis? Hah? Kalau struktural biasanya ada berapa garis? Ada garis lurus, ada garis putus. Nah, itu nanti yang membedakan antara garis komando dan garis koordinasi. Ya, seperti itu. Oke, paham dari sini bagian struktur OSIS? Ya. Sudah ada bagiannya? Belum. Wakil ketua masih nggak tahu. Ya. Oke, nanti kita kasih tahu ya. Jadi masing-masing OSIM ya, OSIM di sini ini yang dipercaya. OSIM itu atau OSIS itu adalah penggeraknya sekolah, motornya sekolah. Ya, jadi OSIM itu jangan cuman ada tok. Ya, tunjukkan bahwa kalian itu ada. Ya, nanti ada program kerjanya apa,
tugas dan tanggung jawabnya apa, ya. Jadi OSIS itu bukan untuk gaya-gayaan rock, ya. Oke, langsung next itu tugas dan tanggung jawab, ya. Yang pertama, tugas ketua OSIS memimpin organisasi dengan baik dan bijak. Sudahkah seperti itu? Belum, ya. Nanti dievaluasi, ya. Yang kedua, memimpin rapat. Yang ketiga, menyusun program kerja. Melaksanakan kegiatan yang diagendakan dan mengkoordinasi kegiatan ekstrakurikuler. Seperti itu, ya. Jadi adanya OSIS ini adalah penggerak, ya. Penggeraknya sebuah atau penggeraknya sekolahan, ya. Jadi ketika kamu jadi OSIS, ya, harus berani apa ya? Berani mengutarakan pendapat, ya. Ini tak kasih tahu biar kamu jadi OSIS nggak cuma OSIS-OSISan rock, ya, nggak cuma OSIS-OSISan rock. Ada tugas dan tanggung jawabnya, ya. Menyusun program kerja OSIS. Next, bertanggung jawab kepada pembina OSIS, ya. Ini tugasnya ketua nih, mengkoordinasikan antar pengurus, ya. Mengevaluasi setiap kegiatan pengurus. Oke, saya tanya, selama kamu jadi OSIS, kegiatan apa yang sudah pernah kamu buat? Apa? Narik uang tiap Kamis. Ada evaluasinya? Ada pelaporannya? Ada pelaporannya? Ada evaluasinya? Enggak, harusnya gini. Ketika kamu melaksanakan tugas atau kerja, ya bolehlah menarik infak, ya. Menarik infak setiap hari Kamis. Itu kan ada harusnya, ya. Itu biasanya ya dibagi oleh sekbid sendiri, ya. Seksi bidang apa itu namanya? Apa? Yang biasa narik siapa? Siapa? Hah? Ayo, tugas OSIS atau tugas OSIS itu tidak cuma menarik iuran infak, banyak, ya. Tadi sudah saya jelaskan, OSIS itu motornya kegiatan di sekolahan. MPLS, tahu MPLS? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Atau lebih sering disebut apa? Kamu tahu MPLS? Apa? Masa ta'aruf, ya. Itu juga termasuk programnya. OSIS harus ikut terlibat di dalamnya. Hari-hari besar Islam, hari besar apalagi? Hari besar Islam, ya. Itu jelas apa? Nah, itu ketika ada kegiatan itu harusnya OSIS ikut berkecimpung. Entah itu hari besar Isra Mi'raj, entah itu apa lagi, Maulid Nabi, ya. Itu kamu yang harusnya ngambil alih, ya, sama pembina OSIS atau sama ya pembina OSIS. Nanti pembina OSIS langsung koordinasi ke kurikulum kesiswaan. Seperti itu, alurnya seperti itu, ya. Adanya setiap kegiatan itu OSIS harus terlibat. Ini tugas yang kedua, untuk mengevaluasi setiap kegiatan pengurus. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan sekolah
lainnya sudah atau belum? Sparring futsal, sparring volley, kalah ya. Gak apa-apa ya, yang namanya perlombaan pasti ada yang menang, ada kalah ya. Oke, di sini yang kelas 7, cung. Nah ya, tak doain besok jadi ada yang jadi ketua OSIM ya. Amin ya. Terus melaksanakan tugas-tugasnya seperti ini ya. Next ya. Nih tugas wakil ketua OSIS. Yang pertama, menggantikan posisi ketua OSIS ketika sedang. Sudah atau belum? Belum. Tugasmu apa? Hah? Wah kan ya. Jangan kayak gitu. Gunakan nih tugas dan tanggung jawabmu. Ya, kamu laki-laki ya. Laki-laki yang dipegang adalah omongan dan apa? Ya, apa nggak jelas ya? Laki-laki yang dipegang adalah omongannya dan tanggung jawabnya. Ya, nih. Kalau kamu belum tahu tugas kamu nih, tugas kamu. Yang pertama, menggantikan posisi ketua OSIS ketika sedang berhalangan. Ya. Yang kedua, memberikan saran maupun masukan kepada ketua OSIS dalam mengambil suatu keputusan. Yang ketiga, bersama dengan ketua OSIS menetapkan kebijaksanaan, mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler dan melaksanakan program kerja OSIS. Ya. Membantu ketua OSIS menjalankan tugasnya. Ya, yang namanya wakil seperti itu. Ketuanya nggak bisa hadir, berarti ya kan ada wakilnya seperti itu. Next, sekretaris. Ya, sekretaris. Ya, sekretaris ada berapa di sini? 2. Sekretaris 1, sekretaris 2. Sekretaris kelas ada. Ya, ini tugasnya nih. Ketua OSIS sama wakil ketua OSIS sama tugasnya dengan ketua kelas dan wakil kelas. Ya. Cuma bedanya di konsepannya saja. Kalau OSIS itu melingkup seluruh sekolahan, kalau kelas melingkup ke kelas. Tugasnya sama seperti itu. Ya. Sekretaris yang pertama nih, mendampingi ketua OSIS setiap ada rapat, harus wajib ikut, wajib hadir ketika ada rapat. Ya. Yang kedua, memberikan saran kepada ketua OSIS dalam mengambil suatu keputusan. Ketika ketua OSISnya itu ngawur, ya ngawur nih, ambil keputusan, nah di situ sekretaris itu berhak, dan anggota yang lain pun itu berhak, ya nggak cuma sekretaris. Menyiapkan surat laporan hasil rapat maupun evaluasi kegiatan. Nih sekretaris, ya sekretaris ini ya nulis, nyatet, ya. Seperti itu, membuat surat, ada surat masuk, nanti menerima surat atau mengeluarkan surat atau menerima surat masuk, seperti itu. Ya, sekretaris. Bertugas sebagai notulen dalam rapat. Sudah berapa kali rapat? Closing. Adakah catatannya? Nah, ya. Sekarang kamu sudah tahu tugasnya sekretaris seperti apa. Ya, ketika ada rapat, ya dicatat poin-poinnya, apa yang dibahas. Ya, apa yang dibahas, apa yang dibincangkan, poin-poin besarnya saja atau garis besarnya saja. Itu yang dicatat. Dan sekretaris itu harus punya buku sendiri, ya, buku sendiri. Memiliki tanggung jawab atas tertib
administrasi organisasi. Menandatangani setiap surat bersama ketua OSIS. Ya, biasanya kalau kamu menerima surat, ya, ada yang sudah pernah menerima surat? Surat apa itu? Surat cek-cekan. Oh ya, surat cek-cekan yang tidak ada ketua sama sekretaris. Ya, sudah pernah membuat surat? Surat ya, izin. Ya, biasanya kan kalau dalam surat resmi itu ada ketua, ada nah itu yang tanda tangan ketua dan sekretaris. Yaitu yang membuat surat adalah sekretaris. Paham sekarang? Nah, menyiapkan, mendistribusikan serta menyimpan arsip maupun surat yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Ya, seperti itu. Next. Tuh, sekretaris sudah, ya. Jadi ini sekretaris tugasnya tuh mendampingi, memberikan saran, menyiapkan surat, notulen rapat, tanggung jawab atas tertib administrasi, penomoran surat itu penting, ya. Menandatangani setiap surat bersama OSIS dan menyiapkan, mendistribusikan serta menyiapkan arsip, ya. Selanjutnya bendahara. Coba bendahara di sini. Nah, bendahara tugasnya apa? Ngumpulkan duit, ya paling cepat nih masalah duit, ya. Bendahara itu memiliki tanggung jawab terhadap semua penerimaan maupun pengeluaran yang diperlukan. Jadi ketika ada kegiatan butuh dana, itu larinya ke bendahara. Nanti bendahara yang mendistribusikan. Terus selanjutnya menyampaikan laporan keuangan secara berkala, ya, atau kontinu. Bisa disampaikan pas awal bulan atau pas rapat bulanan, ya. Dibiasakan kalau ada rapat, ya, ada penarikan atau ada infak, itu disosialisasikan. Saldo awal berapa? Ketambahan penarikan tanggal segini jadi berapa? Seperti itu. Jadi biar semua anggota itu tahu kita punya kas atau saldo berapa. Jadi ketika mau membuat kegiatan itu tidak sudah ada Next, membuat kwitansi atau tanda bukti setiap ada pemasukan maupun pengeluaran untuk pertanggungjawaban. Nantinya untuk laporan atau laporan pertanggungjawaban. Ketika kamu sudah selesai semua dalam kegiatan, kamu rekap, kasihkan ke ketua, ya. Nanti untuk dievaluasi, dipertanggungjawabkan. Untuk bendahara itu praktek, ya. Yang jelas itu pencatatan uang masuk dan keluar. Next, apa lagi nih? Kuis masih kosong. Ya, tugas seksi-seksi nih, yang seksi-seksi ada tugasnya nih. Ya, tadi kan sudah ada ketua, wakil ketua, sekretaris, ada bendahara. Ya masa sekdinnya nggak dikasih tugas? Ya, seneng nggak ngapa-ngapain? Ya, kamu jangan cuma mau ada di struktural tapi tidak ada kerjanya. Buat apa? Bikin malu, iya. Ya. Kalau kamu sudah ada di struktural atau kamu sudah jadi pengurus, tunjukkan bahwa kamu tuh bisa. Ya, kalau nggak bisa, tanyalah koordinasi.
Ya, komunikasi nggak susah kalau kamu itu mau tanya. Ya, tugas seksi-seksi. Yang pertama, bertanggung jawab atas semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi adanya OSIS itu nanti ada tugas dan tanggung jawab yang lagi kita bahas, ya. Terus ada program kerjanya. Program kerja ngerti? Hah? Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Semua apa? Sekbid apa? Keagamaan, ya, keagamaan, ketuhanan apa? Oh, keagamaan, ketakwaan, ya. Tugasnya apa? Melaksanakan sholat itu tugasnya keagamaan bukan? Iya, malah seksinya Ratamiru alasannya apa? Ya, belajar, ya. Seperti itu. Ya kan itu di bagian keagamaan kan cuma satu, kan banyak biasanya yang lain itu jadi koordinator yang mengkondisikan, bukan malah dikondisikan. Paham? Yang namanya koordinator atau sekbid itu adalah yang mengkoordinatorkan atau mengkondisikan, bukan malah dikondisikan. Yang mendisiplinkan, bukan didisiplinkan. Seperti itu. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada semua pengurus pada akhir kegiatan. Seumpamanya ada evaluasi bulanan, ya, atau rapat bulanan, kamu sampaikan di situ, ya. Target kita, seumpamanya target kita untuk sholat jamaah anak-anak 50% atau 70% berangkat semua, tapi eksekusinya tidak sampai segitu. Ya sampaikan saja, nanti kan dicari tahu apa sih penyebabnya. Kan kayak gitu, itu tugas kalian adanya seperti ini. Adanya sholat jamaah, adanya kalau pagi Asmaul Husna, itu harusnya keagamaan itu. Ya, keagamaan yang mencari orang untuk membaca Asmaul Husna. Ya, kayak gitu. Kalau bisa dijadwal, hari ini kelas apa, hari besok kelas apa, hari besok kelas apa, itu mulai dibikin program kerjanya. Ya, coba nanti setelah selesai acara ini, coba untuk OSIS dibikinlah seperti itu, biar kelihatan kalian itu ada. Sampaikan kepada pembina OSIS-nya atau kepada kalian yang mengurusi, ya. Rapat program kerja, jadi kamu tuh ada kerjanya. Ngapa? Ridho? Ridho? Ya. Menjalankan kegiatan yang sudah diprogramkan sebelumnya. Ya. Itu sekbid itu tugasnya yaitu untuk menjalankan program dari program kerja yang ada. Jadi ketika rapat pembuatan program kerja semua tanggal ini mau upacara Hari Pahlawan, itu seksi bidang upacaranya siapa? Kan kayak gitu. Ya, ada apa enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak tahu. Kelalaian. Ya, wajar ya. Seperti itu, ketika ada kegiatan atau acara, seumpama nih, mau upacara Hari Pahlawan, itu seksi bidangnya yang tugasnya untuk jadi koordinator. Kayak gitu loh. Adanya pelatihan pun, entah itu latihan upacara, latihan apa, itu sebenarnya tugasnya dari OSIS yang melakukan pelatihan kepada teman-teman kelas lainnya. Seperti itu. Kan sudah ada sekbid apa kan udah kan sudah dibagi. Nah, lakukan itu, ya. Next. Masih ada sedikit lagi, nggak banyak. Nih, program kerja. Lah, sini yang lah sini. Kita kasih hadiah langsung. Ya sini. Ya.
Sini. Push up dulu. Sini. Sini, baik. Push up dulu 10 kali. Enggak. Gini, saya nggak lagi gini. Oke, ngapain di sini? Oke, mau ya? Oh, mau, oke. Tadi sudah saya singgung tentang program kerja OSIM. Ya, sebutkan salah satu contoh program kerja OSIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas 86. Terima kasih kepada Pak Kawi atas kesempatannya. Program kerja OSIM bagi saya sendiri mengatur apa? Selamat dan tertib dan baik. Berapa? Ya, kayak OSIM kan nanti sembahyang gue, Pak. Posisinya bayar sembahyang, bokan. Bayang gue. Program kerja, kalau itu kan seksi bidangnya, program kerja keseluruhan. Jelaskan tuh. Adalah salah satu kegiatan dalam OSIM. Adalah salah satu kegiatan penuh dalam 1 tahun sebagai rencana pelaksanaan kegiatan dalam OSIM. Terima kasih dan tepuk tangan yang terkasih hadiahnya. Oke, begitu. Program kerjanya adalah salah satu kegiatan penuh dalam 1 tahun. Ya, ketika kamu jadi OSIM itu kan ada masa jabatannya. Ya, itu maksimal 1 tahun. Ketika nanti terpilih lagi berarti nanti jadi pengurus lagi. Ya, dalam 1 tahun itu ada apa saja? Yaitu program kerja kamu. Nanti bisa kamu koordinasikan dengan pembinamu. Ya, mulai dari hari-hari biasa atau mungkin yang kayak infak rutin atau mungkin nanti upacara hari pahlawan, upacara hari-hari besar, terus harlah sekolahan, upacara atau peringatan hari-hari Islam besar kayak gitu, itu bisa dimasukkan ke situ, ke program kerja, ya. Terus lagi, program kerja disusun sesuai dengan seksi bidangnya masing-masing. Jangan sampai salah ketika merumuskan program kerja. Oke, next, tugas dan tanggung jawab. Yang pertama, OSIS secara harfiah bertugas untuk mengendalikan aktivitas siswa agar mencapai tujuan yang positif. Jangan malah OSISnya menyontohkan hal yang tidak baik. Ya. Ketika kamu jadi pengurus OSIS, berilah contoh yang baik. Ya, berpakaian yang rapi. Ya, aturan pakai dasi ya pakai kaos kaki pakai kaos. Itu kalian itu dicontoh sama anak-anak yang lain. Ya, mulai dari perilaku, terutama lagi omongan, ya. Janganlah hal-hal yang kurang baik atau omongan-omongan yang tidak baik itu kamu biasakan, ya. Itu dampaknya ya ke seluruh sekolahan. OSIMnya kayak gitu, ya apa enggak? Ya, OSIMnya bara sholat, ya. Nah itu kamu dicontoh. Kalau kamu memberikan contoh yang baik, pasti mereka nontonnya juga yang OSIMnya rajin, OSIMnya rapi. Kan kayak gitu. Kamu itu sebagai OSIM itu sebagai percontohan. Ya.
bukan sebagai gayaan. Siswa yang tergabung dalam bagian OSIS yang selanjutnya disebut sebagai pengurus OSIS. Nah, melakukan rapat anggota secara rutin. Ada nggak program kerja kalian rapat? Dibikin seminggu sekali atau sebulan 2 kali. Itu untuk membahas, mengevaluasi, ya, membahas program kerja atau membahas program kerja yang akan dilakukan dan mengevaluasi program kerja yang sudah dilakukan. Sering-sering rapat, ya, seperti itu. Kewajiban pengurus OSIS. Nih yang pertama, menyusun dan melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Sudah ada atau belum? Ada ART OSIS? Kalau belum ada, segera dibikin atau dibuat, ya. Itu adalah patokan, ya, atau dasarnya. Dari situ kamu mau mengambil keputusan, mau ngambil apa, itu dari ART, ya. ART di organisasi itu wajib ada, ya. Terus selalu menjunjung tinggi, maaf ya, tinggi nama baik, kehormatan dan martabat sekolah, bukan tinggal, ya. Itu tipe. Selalu menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat sekolah, itu dari mulai perilaku kalian, perilaku, sikap dan tindakan yang positif saja, ya. Jangan sampai kau, oh sini bagaimana ini Pak, oh sini kayak gini, OSIM-nya kayak gini. Jangan seperti itu, ya. OSIM itu sebagai pangkal, sebagai percontohan. Next, kepemimpinan pengurus OSIS bersifat kolektif. Lanjut, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pembina OSIS dan tembusannya kepada perwakilan kelas. Ya, jadi ketika mau ada acara apa nih, ya, OSIS rapat, terus ada hasil yang harus kok disosialisasikan ke kelas, yaitu kamu tinggal panggil koordinator kelas, bisa ketua kelas, ya, kamu panggil atau mungkin kamu rapatkan di situ bahwa besok ada acara seumpama kegiatan kelas meeting. Nah, kamu rapatkan kayak gitu. Ya, itu ada seksi bidangnya masing-masing. Ya. Jadi jangan apa-apa, coba mulai dari besok. Jangan apa-apa menunggu komando, terutama yang OSIS. Bikinlah sebuah program kerja. Ya. Next, selalu berkonsultasi dengan seperti itu. Sudah selesai? Terima kasih. Ya, waktu tidak memberikan kesempatan untuk mengulangi apa yang sudah dilewati. Tapi waktu memberikan kesempatan agar kita melakukan Terima kasih. Ya, pas ya, jam berapa ini? Kuis lagi. Ya, kuis. Tinggal 3 nih. Oh ya, berarti kata Pak Balai ya, perempuan 2, laki-laki 2. Jadi laki-laki sudah 1, tinggal satu laki-laki 2 perempuan. Oke, siap? Yang bisa angkat tangan saja. Ini nggak gampang, nggak sulit, ya, nggak sulit. Ini ada nanti di penjelasan yang tadi sudah. Oke. Apa sudah siap? Apa bedanya? Bedanya nih. Apa bedanya keorganisasian dan organisasi? Sudah.
Ya, apa? Sini maju. Yang sudah ya sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisan dari kelas 73. Bedanya keorganisasian dan organisasi adalah pengurus organisasi tersebut dan organisasi adalah wadahnya organisasi itu tersebut. Organisasi adalah wadahnya, keorganisasian adalah pengurus organisasi tersebut. Ya, betul. Betul salah. Betul, oke, tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Sing gede apa ya? Jajan. Oke, next. 2 pertanyaan lagi. Oke. Sebutkan struktur organisasi OSIS. Cung, perempuan. Sebutkan struktur OSIS. Cung. Hah? Ya, sini. Sini maju ke depan sini. Ayo, struktur organisasi OSIS. Nah, saya suka seperti ini ya. Jadi kamu mulai aktif, gak ada, kurangi dulu rasa malumu ya. Ya. Kenalkan. Apa tadi? Struktur organisasi OSIS. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah atau kesiswaan, guru atau pembina. Terus? Ketua OSIS, wakil ketua OSIS, bendahara 1, bendahara 2, sekretaris 1, sekretaris 2, seksi. Oh, iya. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan. Makasih yang gede nih ya. Iya, sama-sama. Kayak nih, pertanyaan terakhir nih. Mau yang gampang apa yang susah? Hah? Mau yang gampang apa yang susah? Perempuan. Oke. Sebutkan atau berikan minimal 3 contoh. Ya, sebutkan minimal 3 contoh organisasi di sekolah. Cung. Cewek itu. Perempuan. Ayo. Sebutkan 3 saja nih contoh organisasi di sekolah. Hah? Ya. Siapa? Ya udah sini maju. Salah itu biasa, ya. Sini. Ya, sebutkan 3 nih ya, contoh 3 nih.
di sekolahan contohnya. Ya OSIS misalnya, pramuka, ya drum band, silang. Pramuka, drum band, pramuka, OSIS, terus MR, Palang Merah Remaja. Oh iya, betul. Betul atau salah? Betul ya, oke, terima kasih. Nih, Pak. Itu dimatiin. Nah, iya. Ini oke. Tepuk tangan untuk April ya, April ya. Ya jadi itu. 3 contoh. Ya, 3 contoh kecil. Yang pertama yaitu ada OSIS, jelas ya, itu organisasi sekolahan. Yang kedua ada pramuka. Yang ketiga ada PMR atau Palang Merah Remaja. Oke, dari materi yang tadi saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Kenapa? Hah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jadikan ini pengalaman baik untuk kalian. Semoga nantinya bisa bermanfaat di kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang demikian tadi Bapak Agus Nawawi sudah memberikan materi terkait dengan keorganisasian. Semoga apa yang tadi sudah